Shalom, salam sehat. Kita tiba pada bacaan Sekolah Sabat hari ini 11 Oktober, berjudul Perjanjian dan Israel. Penjelasannya, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Dapat kita baca dalam Ulangan 9 ayat 5, dan kita dapat lihat juga Ulangan 9 ayat yang ke-27. Bagaimana kenyataan dari janji-janji dalam perjanjian dinyatakan dalam ayat ini? Disinilah perjanjian kasih karunia itu terlihat. Allah bekerja bagi mereka meskipun kesalahan-kesalahan terus-menerus terjadi. Hal ini tentunya harus menjadi cara bagaimana Injil bekerja di zaman ini. Dan itu karena janji yang dibuat kepada para bapa, sehingga kasih karunia Allah diberikan kepada keturunan mereka yang akan datang. Dalam urusan Musa dengan umat yang kepada mereka telah diberikan janji-janji perjanjian secara keseluruhan, dia sering merujuk kembali pada janji-janji yang dibuat kepada para bapa sebelumnya. Bacalah Keluaran 2 ayat 24, Keluaran 6 ayat 8, dan Imamat 26 ayat 42. Apa yang sedang dikatakan di sini yang menolong untuk menunjukkan bagaimana cara kerja dari janji-janji perjanjian tersebut? Ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita peristiwa bahwa ketika mereka berada di Mesir, mereka mengalami perbudakan yang begitu berat, sehingga Tuhan mengingat janjinya kepada Yakub, Ishak, dan juga Abraham. Perjanjian ini telah dibuat lebih dahulu untuk menjadi jalan keluar, jalan keselamatan, dan pengharapan bagi umatnya yang setia. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang merupakan simbol kasih karunia Allah yang menyelamatkan adalah juga berdasarkan pada perjanjian yang Tuhan telah buat kepada para bapa mereka. Artinya bahkan sebelum penerima perjanjian itu dilahirkan, janji-janji telah dibuat untuk kepentingan mereka. Jadi bukan melalui perbuatan baik mereka, secara sederhana demikian. Mereka menerima kelepasan yang dijanjikan, melainkan Allah yang lakukan bagi mereka melalui mujizat-mujizat dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa keluaran. Tentu saja hal-hal itu tidak berakhir di sana. Mereka keluar dari Mesir dan kemudian kemana? Ya, ke Sinai, di mana perjanjian dengan mereka itu secara resmi dibuat. Dapat kita lihat dalam Keluaran 20. Dan pusat dari perjanjian itu adalah Injil dan hukum, yaitu 10 perintah Allah di mana mereka dipanggil untuk menurut, sebuah manifestasi dari hubungan yang menyelamatkan dengan Tuhan yang telah menembus mereka, yaitu Injil. Karena itu berulang-ulang dalam kitab Ulangan, mereka dipanggil untuk menurut hukum itu sebagai bagian dari perjanjian mereka yang telah disahkan di Sinai. Peran apa yang seharusnya hukum Allah lakukan dalam kehidupan kita saat ini, kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, dan mengapa hukum itu sangat penting dalam pengalaman kita dengan Allah? Ya, hukum yang Allah tetapkan adalah sepenuhnya bentuk kasih Allah bagi kita. Perintah pertama hingga ke-10 adalah merupakan pelindung bagi kita karena kecenderungan kita manusia yang seringkali lemah dan jatuh. Kita berada dalam dosa ini perlu perlindungan dari Tuhan dengan cara menuruti hukum yang telah Tuhan tetapkan bagi kita, di mana dengan menurutinya kita menunjukkan kasih kita kepada Allah dan sesama manusia. Demikianlah pelajaran kita saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur karena Allah terus bekerja bagi kami meskipun kesalahan-kesalahan terus-menerus terjadi. Ya Tuhan, saat ini kami memohon pertolongan Tuhan untuk dapat
terus mengingatkan kami bahwa jika kami tidak mau berubah dari jalan yang jahat, maka kami akan menanggung akibat yang akan kami sesali kelak nanti. Tuhan, lindungilah kami, bantulah kami untuk terus dapat menuruti perintah Tuhan dengan segenap hati dan dengan sukacita dan sukarela. Kami rindu berada dalam kerajaan surga, bertemu muka dengan Tuhan, dan memiliki percakapan yang lebih panjang lagi, lebih pribadi dengan Tuhan di surga nanti. Inilah sukacita dan pengharapan kami, kiranya Tuhan akan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.